Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini kita lihat IHSG lumayan menarik ya, karena hari ini berhasil close hijau dan hammernya berhasil close positif 0,43, yang dimana close itu di atas 7.200, itu 7.218. Menurut gue menarik untuk IHSG ini ya, hopefully akan terus menguat sampai ke 7.300 di sini. Kalau misalkan itu ya berarti IHSG masih bagus teman-teman. Di masa-masa seperti ini lagi-lagi gue tetap bilang jangan terlalu agresif. Walaupun gue juga nggak tahan pengen agresif. Karena hari ini terlihat banget banyak saham-saham yang lumayan rebound gitu ya. Yang menarik karena diakumulasi dan terlihat bahwa kenaikannya lumayan cukup signifikan, membuat pattern yang lumayan menarik. Apalagi di mining tadi ya, mining kelihatan. Jadi hari ini kita akan menganalisa saham. Yang pertama SRTG. Kita lihat ya, Saratoga. Saratoga ini menarik ya teman-teman. Jadi SRTG ini dia habis bikin ini kan yang waktu gue gambar, dan dia ada ascending triangle dan dia nge-breakout waktu itu, koreksinya low volume teman-teman perhatikan. Dan hari ini dia rebound, tertahan di support, ditahan MA200 dan MA100 juga. Dan reboundnya naik 6% dengan volume yang menurut gue lumayan gede. Oke, jadi kalau kita lihat di sini stokastik juga menarik, golden cross dan MACD teman-teman perhatikan dia masih terus naik. Yang dimana ini berarti menguat gitu ya. Potensi SRTG sendiri bisa sampai mana? Bisa sampai di sini ya teman-teman, di 3.280 ya potensinya SRTG. Ya, jadi kalau kita mau entry SRTG di mana ada dua pilihan, teman-teman bisa tunggu dia nge-breakout di harga 3020 atau teman-teman lihat best price Broksum. Coba kita lihat langsung aja best price-nya si SRTG. Oke, terlihat ya hari ini tuh 22 September big akum yang terjadi. Dan RXYU ini akumulasi SRTG 10 miliar ya, 10,9 miliar, average-nya 2946, 2925, 2.900. Nah, kalau kita mau entry SRTG di sini, maka kita kalau bisa, kalau dikasih pullback, kita entry di 2950 gitu ya. Jadi besok kita harapnya SRTG turun dulu ke 2950, nah kita boleh entry. Nah, tapi kalau kita berharap SRTG pullback sampai 2830, menurut gua nggak tahu sih bisa apa enggak ya, kita nggak tahu ya. Tapi lebih bagus kalau dia cuma 2 sampai 2900 aja maksimal. Terus dia lanjut lagi naik sampai sini. Jadi seperti itu. Coba kita lihat foreign ya teman-teman. Nah, SRTG kita lihat foreign akumulasi total udah 10 miliar ya. Coba kita lihat ya average-nya dari tanggal 21. Kan itu 2 hari ya akumulasi. Nah, average mereka tuh di 2800 sih, ZP 10 miliar ya. ZP 2800. RXYU ini baru akum tadi pagi ya. Tadi hari ini, maksudnya bukan tadi pagi. Di hari ini tuh ya, RXYU kelihatan hari ini 10 miliar juga, YU juga. Di average-nya 2946, 2950. Jadi ya kalau misal kita mau entry SRTG, opsi yang pertama beli breakout, tunggu dia breakout 3030, atau yang kedua di 2950. Nah, silakan kembali lagi ke teman-teman masing-masing seperti apa. Oke, upside-nya bisa sampai ke 3280. Oke, teman-teman, kita lanjut ke saham berikutnya. Dan jangan lupa komentar menurut teman-teman SRTG menarik atau enggak. Yang kedua saham Adaro. Ini Adaro ini menarik banget nih karena dia bikin all time high kan waktu itu. Nah, hari ini juga dia naik cukup signifikan 4% dan volumenya lumayan menarik. Nah, waktu itu kan gue gambar Adaro seperti ini teman-teman. Dia tuh masih sangat uptrend ya. Lihat Adaro ini masih sangat uptrend. Kenaikannya luar biasa. Kalau misalkan gue pribadi, kapan gue mau beli Adaro? Kalau gue mau pastiin dia breakout dulu dari all time high-nya. Kalau dia breakout dari all time high-nya, menurut gue Adaro menarik untuk melanjutkan kenaikannya.
Dan kalau kita lihat stokastik yang menarik golden cross, tapi MACD kelihatan melemah, tapi udah kelihatan agak sedikit mau menguat lagi, dia golden cross ke atas sedikit lagi. Kapan kita mau masuk Adaro? Ada dua opsi. Yang pertama buy on breakout, yang kedua masuk pas base price. Oke. Nah, coba kita lihat kalau buy on breakout, kita belinya pas dia udah nge-break all time high-nya ya di 4.200. Oke. All time high dia 4.190 kan ya. Jadi kalau dia udah sentuh 4.200 kan berarti nge-break tuh. Nah, kita boleh entry gitu ya. Kalau misalkan nggak mau gue beli pas breakout ya, kalau dikasih ke 3.900 ya boleh gitu ya. Sebetulnya Adaro itu sendiri masih uptrend, kalau dia koreksi ke 3.700 pun masih uptrend. Coba kita lihat pakai Fibonacci ya teman-teman. Kita tarik dari swing low ke swing high yang dia bentuk. Nah, dari swing low di sini, swing high all time high ya. Nah, ini tuh dia masih uptrend ya, karena dia koreksi belum sampai 3750, dia udah hammer dan rebound tinggi. Jadi tunggu 4.200 menurut gue menarik untuk di entry. Coba kita lihat juga apa yang dilakukan broker-broker lain untuk Adaro sendiri. Adaro kelihatan big akum teman-teman tanggal 22 September. Ini akumnya gede, YU 65 miliar, PD 61 miliar, CS 34 miliar ya. Dan yang menarik, coba kita lihat foreign ya teman-teman Adaro. Tuh, foreign akumulasi sampai 116 miliar gitu ya. Wow, menarik ya. 116 miliar. Nah, kalau kita ngeliat Adaro juga dia sebetulnya terus diakumulasi dari 30 Agustus dan buangannya itu 16 September gitu ya. Tapi kita lihat ya 30 Agustus sampai sekarang, coba supaya kita dapat harga base price-nya. 30 Agustus. Nah, 30 Agustus sampai sekarang, bener kan ya 30 Agustus kan? Nah, oke benar ya 30 Agustus sampai sekarang. Ini BK masih megang barang 219 miliar, oke? Di average 3877. Nah, sekarang kan Adaro udah 4100, tapi dia tuh masih megang barang nih. AK masih megang 72 miliar, BB masih pegang 146 miliar. Average mereka masih agak lumayan tinggi nih, 3950. Jadi kalau kita mau entry Adaro, kalau emang dikasih turun ke 3900 dulu, ya menarik ya. Tapi kalau gue sih lebih prefer kalau dia breakout aja sih kalau gue. Berarti ada momentum. Kalau enggak ya takutnya ini resistance dia malah terus turun, kita nggak tahu. Kembali lagi ya ke teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari sini BK masih megang 219 miliar. Nah, kalau misalkan kita ngeliat hari ini doang, kayaknya BK udah mulai buang barang. BK buang barang baru 20 miliar aja di average 4000. Jadi dia udah mulai TP-TP dikit, tapi masih dikit banget TP-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut teman-teman Adaro menarik gak? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya ya. PTBA. Oke, PTBA juga menurut gue menarik ya teman-teman, karena dia tertahan di MA50. Tertahan di MA50 dan dia rebound. Ya, waktu tertahan dia bikin hammer kecil dan dia rebound lumayan signifikan ya, naik 3%. Jadi ini waktu itu sempat dia jebol ya, antara dia tertahan atau enggak, ternyata tertahan gitu ya, dan dia rebound. Kapan menariknya untuk entry PTBA? Oke, kalau untuk PTBA sendiri kita langsung aja lihat base price-nya. Nah, karena dilihat di sini stokastik yang menarik, MACD juga kelihatan menarik teman-teman. Dan PTBA sendiri, kalau misalkan kita lihat, ini gue hapus dulu lah ya, ntar kayaknya bingung. Kelihatan seperti ini kan, ini ada gap yang ditinggalin si PTBA, dan ini udah tertutup sama si PTBA, makanya dia koreksi. Karena ini udah ketutup kan, tuh udah kena nih di sini, dia koreksi. Jadi kapan kita mau entry dia? Nah, ini PTBA kan menarik nih, terus naik ya. Terus di sini juga ada ini kan ascending triangle sedikit nih. PTBA ini pola uptrend nih teman-teman. Menurut gue sih uptrend ya, dia uptrend begini. Dan kalau kita tarik long termnya juga dia uptrend tuh, terus naik. Dan candlenya dia selalu berada di atas MA50. Gak pernah tuh dia dari waktu selama uptrendnya dia close di bawah MA50 pasti langsung rebound lagi.
Nah, di sini ya jebol rebound lagi. Jadi menurut gue menarik. MA50 kita jadiin patokan sebagai support dia yang kuat. Nah, kalau untuk PTBA sendiri kita bisa buy on breakout juga, tunggu dia breakout dari neckline ini dengan volume, atau kita tunggu dia, atau kita lihat base price-nya. Coba kita langsung lihat aja deh PTBA. PTBA hari ini 22 September ada distribusi sedikit dan ada akumulasi. Nah, yang akumulasi ini CS, YU, DX, AK, DR ya. BK buang barang 15 miliar. Coba kita lihat foreign ya. Oke, foreign masih akumulasi ya 17 miliar. Dia akumulasi dari kemarin 21. Coba kita lihat average-nya 21 sampai hari ini. Oke, 21 justru malah didistribusi sama YP gitu ya. Domestik buang barang nih, YP. Temen tahu lah ya broker YP siapa gitu ya, bukan siapa sih, apa gitu, tahu lah ya. YUDX terus akumulasi, AK terus akumulasi, average mereka 4.238, 4.285, 4.291. Jadi PTBS sendiri hari ini naik ke 4.340, menurut gua belum terlalu jauh ya sama base price-nya. Kalau besok dikasih diskon ke 4.290 dulu, menurut gua menarik untuk entry PTBA. Karena dia kayaknya tinggal tunggu waktu aja, dia akan ngebreak 4.640-nya. Ya, hopefully ya, karena dilihat PTBA ini masih sangat uptrend tuh teman-teman. Oke, menurut teman-teman menarik gak sih untuk PTBA sendiri? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya, itu saudaranya Adaro, ADMR. Saudaranya Adaro, jadi dia kan sideways. Nah, tapi dia sidewaysnya terus bikin higher low terus. Nah, gua kan bikin alert di sini ya. Kalau dia breakout nih, habis dia koreksi-koreksi, kan dia habis breakout koreksi-koreksi, nggak rebound tuh. Nah, ternyata hari ini dia rebound dan dia tertahan sama MA50-nya. Oke, garis kuning. MA50 dia tertahan, dia rebound kenceng 8% dengan volume yang menurut gue cukup bagus karena dia koreksinya lama-lama pelan dan volumenya gede. Targetnya ADMR sendiri ini kan sebetulnya udah masuk range buy nih. Di harga 1.900 ya. Dia hari ini close di 1895 gitu ya. Nah, ini kan MA100 nih teman-teman. MA100 di sini kan kita bisa ngeliat ya, MA100-nya itu 1900. Jadi kalau dia breakout 1900 menurutku menarik. Karena ADMR berpotensi bisa sampai ke area 2085 atau 2090 di area set resistance-nya dia. Kalau kita lihat stokastik menarik, MACD juga terus naik, menarik. Ya, coba kita lihat broksumnya si ADMR sendiri, ADMR. Oke, ADMR kita lihat hari ini aja. Oke, hari ini Big Akum. Kelihatannya PD, AZ, CS, BK, AK beli terus nih. Oke, 26 miliar, 25 miliar ya. Average mereka 1861, 1850. Nah, jadi kalau untuk ADMR sendiri, kalau mau buy on breakout maka 1900 itu buy on breakout. Kalau mau buy on weakness bisa tunggu di 1850, itu pun kalau dikasih. Ya, atau maksimal 1870 lah, seperti itu. Coba kita lihat foreign ya teman-teman di ADMR. Oke, hari ini diakumulasi sama foreign 8 miliar ya. Jadi hari ini 8 miliar teman-teman untuk ADMR sendiri. Menurut teman-teman ADMR menarik gak? Silahkan komentar. Oke, saham selanjutnya itu United Tractor. Nah, menurut gue UNTR ini menarik bener karena dia udah kembali di range buy kita dan dia rebound. Jadi waktu itu kan sempat kita beli ya di sini, terus sempat kena trailing stop kalau gua kena trailing stop, kejual di sini. Terus dia konsol, gua belum lirik. Nah, ternyata dia bikin hammer di sini, tertahan ya di support yang di sini dan masuk ke range beli kita di 3.400. Itu dan dia ternyata udah naik ke 3.500 teman-teman. Menurut gua United Tractor ini masih punya potensi sampai ke area sini nih, ke 40.500 ya. Dari target mana? Dari target cup and handle yang dia bentuk. Dan kalau kita lihat stokastik yang menarik golden cross, MACD juga kelihatan akan menguat terus nih teman-teman. Dan coba kita lihat broksumnya United Tractor apa yang dilakukan big money. Oke, United Tractor 22 September Big Akum teman-teman. Big Akum. RX, CS beli 22 miliar gitu ya. Average-nya 34775. Oke, jadi 343850. Nah, kalau untuk United Tractor sendiri gue akan lebih memilih untuk beli di harga best price gitu ya.
best price-nya dia. Kalau besok dikasih koreksi ke 34825 mungkin gua akan coba entry gitu ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Dan lagi-lagi teman-teman, ini disclaimer on ya. Jadi ini bukan ajakan beli ataupun jual. Semoga analisa ini ya bisa membantu aja. Nah, ini masih big akum. Coba kita lihat foreign ya. Foreign United Tractor. Hari ini foreign juga masih beli 25 miliar ya teman-teman. Hari ini, kemarin dia distribusi 8 miliar. Jadi United Tractor udah mulai dilirik lagi nih sama foreign. Dan kalau kita ngelihat polanya si United Tractor, dia masih sangat uptrend ya. Sama ya tadi uptrend, tak uptrend, terus dia bikin higher low dari sini, udah ketaran nih uptrend. Dan kalau misalkan kita lihat dari Fibonacci ya menarik ya. Coba kita lihat ya. Tarik dari swing low yang di sini ke swing high, all time high. Ke swing high yang di sini maksudnya. Oke. Nah. Oke. Nah, di 36225 itu kan all time, iya, high dia ya. All time high gak sih? Kayaknya all time high ya. Iya gak sih? Kayaknya iya all time high. Enggak, sorry. United Tractor pernah ke 40.000 dulu. Sorry, berarti maksudnya ini swing high-nya dia ya, swing high-nya dia. Kita tarik swing low di sini sampai ke swing high-nya dia di 36225 ya. Jadi dia koreksi itu wajar banget. Koreksinya teman-teman perhatiin dah. Koreksinya di supportnya dia kan 33800, 33225 itu adalah masih area-area uptrendnya dia. Ya kemarin turun ternyata cuma sampai 33425 dan rebound. Ya bagus, dan hari ini lebih bagus lagi dia closing naik. Kalau mau tunggu best price bisa tunggu di 0,618 di 34375, bagus kalau dapat. Ya kalau misalkan enggak pun buy on breakout di 36250 itu juga masih menarik karena upside-nya dia bisa sampai ke nih, kalau misalkan dilihat dari 1,618 ya 39250. Kalau lihat dari cup and handle bisa sampai ke 40.500 ya. Kalau pakai Fibo extension yang poin kedua bisa ke 41.100. Tapi nggak mungkin dia langsung jalan mulus naik ke begitu ya. Pasti dia akan konsol begitu sih. Nah, menurut teman-teman United Tractor menarik gak? Silahkan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Lagi-lagi teman-teman, disclaimer on ya, ini hanyalah analisa semata. Jangan teman-teman jadi patokan satu-satunya untuk teman-teman nentuin buat beli atau jual. Silakan do your own research. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Dan mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini jika lo dirasa video ini bermanfaat. Supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.